Di antara rimbunnya pepohonan jati dan sawah luas menghijau, tersembunyi sebuah dusun kecil bernama Kali Tengah. Dusun ini tampak tenang dan damai di permukaan, dengan penduduk yang ramah serta hidup rukun antar tetangga. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang telah diwariskan turun-temurun oleh para perempuan penghuni dusun tersebut. Sejak puluhan tahun silam, tepatnya sejak masa hidup Mbah Painem, sebuah tradisi arisan telah berjalan tanpa pernah terputus. Arisan itu bukan sekadar ajang berkumpul biasa, melainkan sebuah perjanjian kuno yang mengikat antara manusia dengan kekuatan tak kasat mata yang bersemayam di kedalaman sumur tua peninggalan leluhur. Setiap malam Kliwon tiba, para perempuan dusun berkumpul dalam kesunyian, menjalankan ritual yang telah diwariskan dengan penuh kepatuhan. Mereka percaya tradisi itu membawa kemakmuran serta keselamatan bagi seluruh warga, meski harus dibayar dengan pengorbanan yang tak pernah dibicarakan terbuka. Generasi demi generasi menerima warisan itu tanpa pernah berani mempertanyakan asal-usul sebenarnya. Kisah ini bermula ketika seorang perempuan muda bernama Ngatina baru saja pindah menempati rumah lama peninggalan ibunya. Ia tak menyangka kepindahannya itu akan membukakan pintu menuju dunia kelam yang selama ini tersembunyi rapi. Di balik senyuman ramah para tetangga sekitarnya, sebuah undangan misterius datang menghampirinya, membawa Ngatinah masuk ke dalam pusaran tradisi mengerikan yang telah merenggut banyak nyawa. Ia akan menyaksikan sendiri bagaimana sebuah arisan yang tampak sederhana ternyata menyimpan teror yang jauh melampaui bayangannya. Sebuah teror yang mengancam tak hanya nyawanya sendiri, melainkan juga generasi penerus di masa mendatang. Kisah tentang dusun Kali Tengah ini akan mengungkap betapa tipisnya batas antara tradisi yang dihormati dengan kutukan yang menghantui. Ikutilah perjalanan Ngatinah menyusuri lorong gelap sebuah rahasia turun-temurun yang tak boleh dibubarkan oleh siapapun, hingga suatu hari nanti ada yang berani melawan. Di sebuah dusun kecil bernama Kali Tengah, hiduplah sekumpulan ibu-ibu yang rutin mengadakan arisan. Setiap malam Kliwon di rumah Bu Sumirah, arisan itu sudah berjalan selama 30 tahun lamanya, tanpa pernah absen sekalipun. Semua warga tahu arisan itu bukan sekadar kumpul biasa, karena ada aturan aneh yang menyertainya. Konon, arisan itu dimulai oleh Mbah Painem, sesepuh dusun yang telah lama meninggal. Sebelum wafat, Mbah Painem berpesan agar arisan tak boleh dibubarkan, walau anggotanya berkurang satu persatu. Pesan itu diwariskan turun-temurun dari ibu ke anak perempuannya, tanpa ada yang berani melanggar. Suatu sore di bulan Suro, Ngatinah, seorang perempuan muda yang baru pindah ke dusun itu, mendapat undangan aneh. Kertas undangan itu berwarna kuning pudar, dengan tulisan tangan yang terasa dingin saat disentuh. Di dalamnya tertulis bahwa ia diwajibkan hadir menggantikan posisi ibunya yang telah tiada. Ngatinah merasa bingung sebab ibunya, Sri Rahayu, meninggal 10 tahun silam. Namun tetangga sebelah, Bu Wagiem, menjelaskan dengan wajah pucat bahwa nama anggota arisan tak pernah benar-benar hilang. Jika seorang ibu meninggal, maka anaknya yang harus meneruskan. Tanpa kecuali dan tanpa penolakan, malam Kliwon pun tiba, dan Ngatinah memberanikan diri datang ke rumah besar milik Bu Sumirah. Rumah itu tampak tua dan sepi, dengan halaman luas dipenuhi pohon kamboja. Aroma dupa menyeruak dari dalam, bercampur bau tanah basah yang menyengat. Di ruang tamu telah duduk belasan perempuan paruh baya, mengenakan kebaya hitam yang serupa. Mereka semua tersenyum ke arah Ngatinah. Namun senyuman itu terasa janggal, seolah dipaksakan dan tak sampai ke mata. Bu Sumirah mempersilakan Ngatinah duduk,
di kursi kosong yang telah disiapkan, tepat di tengah lingkaran arisan, sebuah kotak kayu tua diletakkan di atas meja yang dilapisi kain putih. Kotak itu berisi gulungan kertas nama milik semua anggota arisan turun-temurun. Ngatinah memperhatikan betapa banyak nama yang tertulis, jauh melebihi jumlah orang yang hadir malam itu. Ketika giliran kocokan arisan dimulai, Bu Sumirah mengambil sebuah bel kecil, lalu menggoyangkannya perlahan 3 kali. Seketika udara dalam ruangan berubah dingin, dan bayangan di dinding seolah bergerak sendiri. Ngatinah merasakan tengkuknya meremang hebat, namun tak seorang pun di sana tampak terkejut. Dalam hati kecilnya, Ngatinah mulai menyesal telah datang. Ia teringat pesan mendiang ibunya, yang dulu selalu berpesan agar jangan pernah sekalipun menghadiri arisan di rumah itu. Namun sekarang, ia sudah duduk di tengah lingkaran, dan pintu rumah itu perlahan tertutup sendiri, tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Pintu yang tertutup sendiri itu membuat Ngatinah membeku di tempat duduknya. Ia menoleh ke sekeliling, berharap ada yang menyadari keanehan tersebut. Namun para ibu di sana tetap tenang, seolah kejadian itu memang sudah biasa terjadi. Setiap kali arisan malam Kliwon berlangsung, Bu Sumirah mulai membuka kotak kayu dengan gerakan pelan dan penuh hormat. Di dalamnya tersimpan puluhan gulungan kertas kecil yang telah menguning dimakan usia. Setiap gulungan diikat benang merah tipis, dan sebagian tampak rapuh seperti akan hancur. Satu persatu nama dibacakan pelan oleh Bu Sumirah dengan suara yang berat. Nama-nama itu terasa asing di telinga Ngatinah, sebab beberapa terdengar seperti nama orang yang telah lama meninggal di dusun itu. Anehnya, para ibu yang hadir mengangguk. Setiap kali nama itu disebutkan satu persatu, Ngatinah memberanikan diri bertanya dalam hati, mengapa nama orang yang sudah wafat masih tercantum dalam kertas arisan tersebut. Ia teringat neneknya dulu pernah berkata bahwa arisan itu bukan untuk yang hidup semata, melainkan juga untuk yang telah tiada, namun belum benar-benar pergi dari dusun. Ketika giliran nama ibunya dibacakan, Sri Rahayu, jantung Ngatinah berdegup kencang sekali. Suara Bu Sumirah terdengar berbeda saat itu, lebih dalam dan seolah bergema dari jauh. Seluruh ruangan mendadak senyap total. Bahkan suara jangkrik di luar pun ikut lenyap. Seketika seperti ditelan kegelapan malam, bayangan di sudut ruangan bergerak lagi. Kali ini lebih jelas terlihat oleh Ngatinah. Sesosok perempuan berkebaya hitam berdiri diam di balik tirai yang tak bergoyang sedikit pun. Ngatinah ingin berteriak, namun suaranya tercekat, seolah tenggorokannya dikunci oleh kekuatan tak kasat mata yang menguasai seisi ruangan itu. Bu Wagiem yang duduk di sampingnya diam-diam meremas tangan Ngatinah erat-erat. Ia berbisik nyaris tanpa suara, mengingatkan agar jangan pernah menoleh ke arah bayangan itu sampai arisan selesai. Ngatinah menahan napas, mencoba menatap lurus ke depan. Meski rasa takut mulai menggerogoti seluruh tubuhnya, kotak kayu itu kemudian diputar mengelilingi meja, dan setiap ibu mengambil satu gulungan kertas. Ngatinah pun diminta melakukan hal serupa. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan jari. Ketika jarinya menyentuh kotak, suhu di sekelilingnya turun drastis, membuat semua bulu kuduknya berdiri seketika itu juga. Gulungan kertas yang terambil olehnya ternyata kosong, tanpa satu huruf pun tertulis di atasnya. Bu Sumirah menatapnya lama dengan raut wajah serius, lalu berkata bahwa itu pertanda buruk bagi anggota baru yang belum genap mengikat janji. Dengan arisan yang telah berusia puluhan tahun ini, malam itu belum berakhir, dan Ngatinah menyadari sesuatu yang mengerikan, bahwa dirinya kini telah terikat dalam lingkaran yang menurut cerita turun-temurun tak pernah membiarkan seorang pun pergi sebelum arisan itu benar-benar tuntas.
Kertas kosong yang tergenggam di tangan Ngatina terasa dingin seperti es yang membeku. Bu Sumirah masih menatapnya lekat dengan mata yang seolah menyimpan kesedihan mendalam. Ia lalu meminta Ngatina menyerahkan kertas itu untuk dimasukkan kembali ke dalam kotak dengan cara yang berbeda dari biasanya. Semua ibu di ruangan itu mulai bergumam pelan, mengucapkan kalimat yang tak bisa dipahami Ngatina. Bahasa itu terdengar kuno, seperti mantra yang diwariskan dari nenek moyang. Ngatina merasa kepalanya berdenyut hebat, seolah ada yang mencoba masuk ke dalam pikirannya secara paksa dan perlahan. Bu Wagiem masih menggenggam tangannya erat, seolah menjadi satu-satunya pegangan di tengah kegelapan itu. Ia berbisik lagi, kali ini memberitahu bahwa kertas kosong berarti sang leluhur arisan belum menerima kehadiran Ngatina sepenuhnya. Itu artinya akan ada semacam ujian yang harus dilalui sebelum malam berakhir. Tiba-tiba lampu minyak di tengah ruangan padam sendiri, meninggalkan cahaya remang dari bulan di luar jendela. Dalam kegelapan itu, Ngatina mendengar suara langkah kaki, pelan namun jelas mengitari meja arisan. Langkah itu semakin dekat kepadanya, seolah sesuatu tengah mendekat. Tanpa seorang pun berani menyalakan kembali cahaya, Ngatina memejamkan mata rapat-rapat, mengingat pesan mendiang ibunya dahulu. Sri Rahayu pernah berkata bahwa jika suatu saat terjebak dalam kegelapan, jangan sekali-kali membuka mata sebelum ada yang menyentuh pundak dengan tangan hangat. Ia pun menahan diri sekuat tenaga. Meski jantungnya berdegup seperti jenderang perang, sebuah tangan dingin tiba-tiba menyentuh pundaknya, membuat seluruh tubuh Ngatina membeku seketika. Tangan itu terasa kurus dan kaku, seolah bukan milik manusia yang hidup. Ia ingin membuka mata untuk memastikan, namun teringat pesan ibunya bahwa tangan itu haruslah terasa hangat, bukan dingin seperti mayat yang membusuk. Lampu minyak kembali menyala tanpa disentuh siapapun, dan Ngatina perlahan membuka matanya sendiri. Di hadapannya kini berdiri Bu Sumirah dengan wajah pucat pasi tanpa ekspresi, namun yang membuatnya ngeri. Bayangan perempuan berkebaya hitam tadi kini telah menghilang entah kemana perginya. Bu Sumirah kemudian mengumumkan bahwa Ngatina telah melewati ujian pertama malam itu. Namun ia mengingatkan dengan nada berat bahwa masih ada beberapa tahap lagi yang harus dilalui sebelum arisan benar-benar menerimanya. Semua ibu di ruangan itu kembali tersenyum, dengan senyuman yang sama anehnya seperti sebelumnya. Ngatina menyadari malam itu bukanlah arisan biasa seperti yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam tersembunyi di balik tradisi turun-temurun dusun Kali Tengah, dan ia kini terjebak di dalamnya, tanpa tahu bagaimana caranya keluar dari lingkaran yang telah mengikatnya erat-erat. Setelah ujian pertama terlewati, suasana ruangan berubah menjadi lebih tenang. Namun ketenangan itu hanya sesaat, sebab Bu Sumirah kembali berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju sudut ruangan yang gelap, tempat sebuah lemari kayu tua tersimpan rapi, tertutup debu yang tampak tak pernah tersentuh. Dari dalam lemari itu, Bu Sumirah mengeluarkan sebuah cermin kecil, berbingkai ukiran daun yang mulai keropos. Cermin itu dibawanya ke tengah ruangan, lalu diletakkan tepat di hadapan Ngatina. Semua ibu yang hadir mulai membentuk lingkaran lebih rapat, mengelilingi Ngatina dan cermin tersebut dengan hikmat. Bu Sumirah menjelaskan bahwa ujian kedua adalah menatap cermin tanpa berkedip sampai hitungan ke-7 selesai. Konon cermin itu peninggalan Mbah Painem sendiri yang mampu menunjukkan wajah asli seseorang. Jika wajah dalam cermin tetap sama, maka Ngatina dinyatakan lulus. Namun jika berubah, akibatnya akan sangat mengerikan. Dengan tangan gemetar, Ngatina mulai menatap permukaan cermin itu. Bayangan wajahnya sendiri terlihat pucat dan lelah, dipenuhi keringat dingin yang membasahi dahinya.
Hitungan pun dimulai oleh para ibu secara serentak, dengan suara yang terdengar berat dan menggema aneh. Di dalam ruangan yang mendadak terasa sempit, pada hitungan ketiga, bayangan dalam cermin mulai bergerak sendiri. Tidak sesuai dengan gerakan Ngatinah yang sebenarnya. Wajahnya dalam pantulan itu perlahan berubah menjadi wajah seorang perempuan tua yang asing. Ngatinah ingin memalingkan pandangannya segera, namun tubuhnya seakan terpaku, tak mampu bergerak barang sedikit pun. Hitungan kelima terdengar semakin lambat, seolah waktu ikut melambat bersamanya. Wajah dalam cermin kini menyerupai Sri Rahayu, mendiang ibunya yang telah lama tiada. Ngatinah menahan tangis melihat wajah itu. Namun ada sesuatu yang janggal, sebab mata dalam pantulan itu tak berkedip sama sekali dan menatapnya dengan tatapan kosong menusuk. Sri Rahayu dalam cermin itu perlahan membuka mulutnya, seolah hendak mengucapkan sesuatu yang penting. Namun tak ada suara yang keluar sama sekali, hanya gerakan bibir yang membentuk sebuah pesan. Ngatinah mencoba membaca gerakan itu, dan seketika tubuhnya merinding hebat, sebab pesan itu berbunyi seperti peringatan agar ia segera pergi dari tempat itu. Hitungan ketujuh akhirnya selesai diucapkan, dan cermin itu kembali menunjukkan wajah Ngatinah yang sebenarnya. Bu Sumirah tersenyum puas melihat hasilnya, lalu mengangkat cermin itu kembali ke lemari. Namun Ngatinah tahu, apa yang baru saja dilihatnya bukanlah ilusi semata, melainkan sebuah pertanda yang harus ia waspadai. Ia menyadari mendiang ibunya mencoba memperingatkannya dari alam lain. Namun di tengah lingkaran arisan yang mencekam itu, Ngatinah tak memiliki pilihan untuk melarikan diri. Malam masih panjang, dan ujian-ujian berikutnya telah menantinya di dalam rumah tua milik Bu Sumirah yang penuh rahasia kelam. Setelah cermin itu disimpan kembali, Bu Sumirah mengajak semua orang berpindah tempat. Mereka berjalan menuju halaman belakang rumah, tempat sebuah sumur tua berdiri sunyi. Ngatinah mengikuti dengan langkah berat, sementara para ibu berjalan dalam diam, seperti sedang mengiringi sebuah upacara sakral. Sumur itu tampak sudah lama tak dipakai. Dengan bibir batu yang ditumbuhi lumut tebal, Bu Wagiem berbisik pelan kepada Ngatinah bahwa sumur itu dahulu menjadi tempat Mbah Painem melakukan ritual pertama arisan tersebut. Konon di dasarnya tersimpan sesuatu yang menjadi sumber kekuatan arisan turun-temurun, hingga sekarang masih dijaga dengan penuh kehati-hatian. Bu Sumirah kemudian meminta Ngatinah mendekat, lalu berdiri tepat di bibir sumur tersebut. Ia diminta untuk mendengarkan baik-baik suara apapun yang mungkin terdengar dari dalam. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan bergesekan dan rerumputan melambai liar, seolah alam turut merespons ritual yang tengah berlangsung. Ngatinah menundukkan kepala perlahan ke arah sumur, dan kegelapan di dalamnya terasa begitu pekat. Ia tak bisa melihat dasar sumur sama sekali, hanya kehampaan hitam yang seolah tak berujung. Namun tak lama kemudian, sebuah bisikan lirih yang menyebut namanya berulang-ulang dengan suara yang terdengar begitu familiar baginya. Suara itu semakin jelas terdengar, dan Ngatinah menyadari itu adalah suara ibunya sendiri. Sri Rahayu seolah memanggil dari kedalaman sumur, memohon agar putrinya segera pergi dari tempat itu. Namun di belakangnya, para ibu arisan mulai melantunkan syair kuno yang membuat suara pemanggil itu perlahan tenggelam, tertutup oleh gumaman yang semakin lama semakin keras. Bu Sumirah lalu mengambil seember kecil air yang diikatkan pada seutas tali panjang. Ember itu diturunkan perlahan ke dalam sumur, sementara semua ibu terus melantunkan syair mereka. Ngatinah merasakan tubuhnya semakin lemas, seperti energi dalam dirinya tersedot oleh sesuatu yang tak kasat mata dari dalam sumur tersebut. Ketika ember itu ditarik kembali ke atas, air di dalamnya tampak berwarna hitam pekat, bukan bening seperti air sumur pada umumnya.
Bu Sumirah mencelupkan jarinya ke air itu, lalu menggoreskan sebuah tanda di dahi Ngatinah. Tanda itu terasa panas membakar sesaat, namun rasa sakit itu cepat menghilang, digantikan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Bu Sumirah mengumumkan bahwa ujian ketiga telah berhasil dilalui dengan baik. Ia menambahkan dengan nada suara yang terdengar lebih serius bahwa tanda di dahi Ngatinah menandakan sesuatu yang penting dan tak bisa dihapuskan sampai arisan benar-benar selesai. Ngatinah menyentuh dahinya perlahan dengan jari gemetar, merasakan sesuatu yang aneh mengalir di bawah kulitnya. Ia menoleh ke arah sumur sekali lagi dan sekilas melihat bayangan wajah ibunya muncul di permukaan air yang tersisa di dalam ember, sebelum akhirnya menghilang bersama tiupan angin malam yang semakin kencang. Rombongan ibu-ibu kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan sumur tua yang kini kembali sunyi. Ngatinah berjalan paling belakang, dengan dahi masih terasa panas berdenyut. Ia menyentuhnya sesekali, namun tak menemukan bekas luka apapun, hanya sensasi aneh yang terus menjalar, seolah tanda itu hidup di bawah kulitnya. Di ruang tamu, susunan kursi telah berubah posisi, membentuk lingkaran yang lebih kecil dari sebelumnya. Bu Sumirah mempersilahkan semua duduk kembali, namun kali ini Ngatinah diminta berpindah tempat ke kursi yang paling dekat dengan tirai. Tirai itulah yang tadi menyembunyikan bayangan sosok perempuan berkebaya hitam yang sempat dilihatnya. Bu Wagiem tampak gelisah melihat perpindahan tempat itu, dan sesekali matanya melirik ke arah tirai. Ngatinah menyadari kegelisahan itu, namun tak berani bertanya lebih jauh, mengingat suasana yang masih terasa mencekam. Ia hanya duduk diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba salah seorang ibu berteriak pelan, menunjuk ke arah kursi kosong di sudut ruangan. Kursi itu sebelumnya diduduki oleh seorang perempuan yang belum sempat dikenali Ngatinah sejak awal acara. Kini perempuan itu telah menghilang tanpa jejak, meninggalkan kebaya hitam yang tergeletak di lantai, tanpa ada seorang pun yang menyadari kepergiannya. Bu Sumirah segera berdiri dengan wajah tegang, lalu memungut kebaya hitam yang tertinggal. Ia memeriksa bagian dalamnya dengan teliti dan menemukan secarik kertas kecil terselip di sana. Kertas itu bertuliskan nama yang ternyata sama persis dengan nama yang tertulis pada gulungan kosong yang sempat diambil Ngatinah sebelumnya. Suasana ruangan berubah semakin mencekam, sebab semua ibu mulai berbisik cemas satu sama lain. Bu Wagiem menjelaskan pelan kepada Ngatinah bahwa perempuan yang menghilang itu bernama Wartini, seorang anggota arisan yang baru bergabung tahun lalu. Konon bila seseorang menghilang saat arisan berlangsung, itu berarti tanah gaib telah menariknya ke dalam dunia yang tak lagi bisa dijangkau manusia hidup. Ngatinah merasa darahnya berdesir ketakutan, membayangkan nasib serupa mungkin akan menimpanya. Ia menoleh ke arah tirai di dekatnya, dan kali ini bayangan perempuan berkebaya hitam itu tampak lebih jelas berdiri di sana, seolah tengah menatap langsung ke arahnya dengan tatapan tajam. Bu Sumirah kemudian membakar kertas kecil bertuliskan nama Wartini di atas sebuah cawan tembaga yang telah disiapkan. Asap yang mengepul dari pembakaran itu berwarna kelabu pekat, membentuk pola yang menyerupai wajah seseorang. Semua ibu menundukkan kepala serentak, seolah memberi penghormatan terakhir bagi anggota yang telah hilang di telan arisan itu. Ngatinah menyadari bahwa dirinya kini berada dalam bahaya yang nyata. Kertas kosong yang ia dapatkan sebelumnya bisa jadi pertanda bahwa nasib serupa Wartini tengah menantinya di ujung malam yang semakin mencekam. Ia harus mencari cara untuk bertahan sebelum arisan mengerikan itu benar-benar merenggutnya. Ketika perhatian semua ibu teralihkan pada asap pembakaran, Bu Wagiem menarik lengan Ngatinah pelan. Ia membisikkan sesuatu dengan suara nyaris tak terdengar, mengajak Ngatinah menyingkir sejenak ke dapur.
Alasan yang diucapkannya adalah mengambil air minum. Namun tatapan matanya menyimpan maksud lain yang membuat Ngatinah menurut tanpa banyak bertanya. Di dapur yang remang oleh cahaya lampu minyak, Puwagiem akhirnya membuka suara sesungguhnya. Ia mengaku telah menjadi anggota arisan itu sejak masih gadis menggantikan ibunya sendiri puluhan tahun silam ketika usianya baru 17. Selama itu pula ia menyaksikan banyak anggota menghilang tanpa pernah ada yang berani melawan tradisi tersebut. Puwagiem menjelaskan bahwa arisan itu sebenarnya adalah perjanjian kuno antara Mbah Painem dengan sesuatu yang mendiami sumur tua tersebut. Perjanjian itu memberikan kemakmuran bagi dusun Kali Tengah, namun dengan syarat mengerikan, yaitu tumbal berupa satu nyawa perempuan setiap beberapa tahun sekali secara bergiliran. Kertas kosong yang didapat oleh anggota baru ternyata menjadi penentu siapa yang akan dikorbankan. Nama pada kertas kosong itu akan muncul dengan sendirinya tepat sebelum arisan mencapai penghujung malam. Puwagiem menatap Ngatinah dengan mata berkaca-kaca. Mengaku merasa bersalah karena tak mampu mencegah keponakannya sendiri terjebak dalam lingkaran mengerikan ini. Ngatinah terkejut mendengar pengakuan itu. Teringat bahwa Puwagiem memang adik sepupu ibunya. Ia bertanya, apakah ada cara untuk melepaskan diri dari ikatan mengerikan yang telah membelitnya sejak awal. Puwagiem terdiam sejenak dengan wajah gelisah sebelum akhirnya berbisik tentang satu kemungkinan yang sangat berbahaya namun mungkin bisa dicoba. Konon, jika seseorang mampu menemukan kertas namanya sendiri sebelum arisan mencapai ronde terakhir malam itu dan membakarnya di depan seluruh anggota, maka ikatan perjanjian itu akan terputus. Namun, caranya sangat berisiko sebab kertas nama tersembunyi entah di mana dan biasanya dijaga ketat oleh kekuatan sumur tua. Puwagiem lalu memberikan sebuah benda kecil berupa kalung akar bahar yang telah diberkati dukun kampung. Ia berkata benda itu bisa membantu Ngatinah melihat hal-hal yang tersembunyi dari pandangan biasa. Ngatinah menerimanya dengan tangan gemetar, lalu menyembunyikan kalung itu di balik pakaiannya. Sebelum mereka kembali ke ruang tamu, Puwagiem mengingatkan agar Ngatinah bertindak hati-hati, sebab jika ketahuan mencoba melawan, akibatnya akan jauh lebih buruk dari sekadar menghilang. Ngatinah mengangguk pelan, meski hatinya dipenuhi ketakutan luar biasa mengingat nasib Wartini yang baru saja disaksikannya. Mereka pun berjalan kembali ke ruang tamu, tepat ketika Bu Sumirah mulai mengumumkan ronde berikutnya. Ngatinah menyentuh kalung tersembunyi di balik pakaiannya, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan hidup dan matinya malam itu juga. Ruang tamu kembali hening ketika Ngatinah duduk di kursinya. Bu Sumirah berdiri di tengah lingkaran, menggenggam kotak kayu berisi gulungan nama. Kalung akar bahar di balik pakaian Ngatinah terasa hangat, seolah bereaksi terhadap kekuatan yang memenuhi ruangan. Ia menggenggamnya erat, mencoba mengingat pesan Puwagiem sebelumnya. Perlahan pandangan Ngatinah mulai berubah, seolah lapisan tak kasat mata tersingkap satu persatu. Ia melihat benang-benang hitam tipis terjalin dari kotak kayu menuju setiap sudut ruangan. Salah satu benang itu mengarah ke bawah kursi Bu Sumirah sendiri, tempat tersembunyi sebuah gulungan kertas yang memancarkan cahaya redup. Bu Sumirah mulai membacakan mantra pembuka ronde terakhir. Suaranya bergema aneh memenuhi seisi ruangan. Bayangan perempuan berkebaya hitam di balik tirai kini bergerak maju, keluar dari persembunyiannya dengan perlahan. Wajahnya masih tersembunyi dalam kegelapan, namun sosoknya kini berdiri tepat di tengah lingkaran, bergabung dengan para ibu yang melantunkan syair kuno. Ngatinah menyadari inilah kesempatan satu-satunya sebelum ronde terakhir benar-benar dimulai sepenuhnya. Dengan gerakan secepat kilat, ia menjatuhkan diri ke bawah kursi Bu Sumirah, meraih gulungan kertas bercahaya yang tersembunyi di sana.
Seketika seluruh ruangan bergetar hebat, Dan para ibu menghentikan lantunan mereka serentak, menatap Ngatinah dengan wajah terkejut bercampur marah. Bu Sumirah berbalik dengan mata membelalak murka. Namun terlambat, sebab Ngatinah telah membuka gulungan itu. Di dalamnya tertulis jelas namanya sendiri, Ngatinah, dengan tinta yang tampak seperti darah kering. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mendekati lampu minyak di sudut ruangan, lalu membakar kertas itu langsung di atas apinya. Seketika seluruh rumah berguncang hebat. Seolah gempa besar tengah melanda dusun Kali Tengah. Sosok perempuan berkebaya hitam menjerit tanpa suara. Tubuhnya perlahan luruh menjadi serpihan abu hitam. Para ibu lainnya jatuh terduduk lemas. Seolah kekuatan yang menopang mereka selama ini telah tercerabut habis bersamaan dengan terbakarnya kertas nama tersebut. Bu Sumirah sendiri terjatuh ke lantai. Tubuhnya tiba-tiba menua drastis dalam hitungan detik. Kulitnya mengeriput dan rambutnya memutih seketika. Sementara mulutnya menganga seolah hendak berteriak. Namun tak ada suara yang mampu keluar sama sekali. Kotak kayu berisi gulungan nama lainnya ikut terbakar, tersulut oleh api yang tiba-tiba menjalar sendiri di sekelilingnya. Ngatinah berlari keluar rumah sekuat tenaga, melewati halaman yang kini dipenuhi kabut tebal. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang, meski suara jeritan samar masih terdengar mengejarnya. Kalung akar bahar di tangannya terasa panas membara, seolah menyerap sisa-sisa kekuatan gelap yang mengejar, hingga akhirnya memudar bersamaan dengan jarak yang semakin jauh dari rumah itu. Ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Ngatinah tersungkur kelelahan di pinggir jalan dusun. Ia menoleh ke arah rumah Bu Sumirah dari kejauhan dan mendapati bangunan itu kini hanya tersisa reruntuhan, seolah telah terbakar habis sejak lama, tanpa jejak satupun ibu yang pernah hadir malam itu. 3 bulan berlalu sejak malam mengerikan itu terjadi. Ngatinah memutuskan pindah dari dusun Kali Tengah, meninggalkan segala kenangan pahit yang menghantuinya. Ia menetap di kota, mencoba membangun hidup baru, meski bayang-bayang malam itu masih sering muncul dalam mimpi-mimpi yang mengganggu tidurnya setiap malam. Rumah Bu Sumirah yang terbakar habis kini hanya menyisakan puing-puing hitam legam. Warga dusun sepakat untuk tidak membangunnya kembali, sebab banyak yang percaya tanah itu telah dikutuk. Semak belukar perlahan tumbuh menutupi reruntuhan, seolah alam sendiri berusaha menghapus jejak keberadaan arisan mengerikan yang pernah berlangsung di sana. Bu Wagiem sendiri memilih pergi tak lama setelahnya, tanpa pamit kepada siapapun di dusun itu. Beberapa warga mengatakan melihatnya naik bus terakhir menuju arah yang tak seorang pun tahu pasti. Ngatinah sempat mencoba mencarinya beberapa kali, namun jejak Bu Wagiem seolah hilang ditelan bumi, seperti banyak perempuan lain sebelumnya di dusun tersebut. Kalung akar bahar pemberian Bu Wagiem masih disimpan Ngatinah. Meski kekuatannya telah memudar sejak malam itu, ia sering memandanginya di kala sepi, mengingat betapa benda kecil itu telah menyelamatkan nyawanya. Terkadang ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada anggota arisan lain, yang mungkin masih terjebak dalam dunia antara hidup dan mati. Sesekali Ngatinah menerima kabar dari kerabat jauh di kampung tentang kejadian-kejadian aneh yang masih terjadi di Kali Tengah. Beberapa warga mengaku mendengar suara lantunan syair kuno berasal dari arah sumur tua peninggalan Mbah Painem. Namun tak seorang pun berani mendekat, apalagi menyelidiki kebenaran suara tersebut lebih jauh. Malam Kliwon di dusun itu kini terasa berbeda. Lebih sunyi namun menyimpan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Beberapa ibu muda yang baru menikah mengaku sering bermimpi menerima undangan aneh, berwarna kuning pudar dengan tulisan tangan yang dingin. Mereka semua menolak membicarakannya lebih lanjut, seolah ada ketakutan tak kasat mata yang membungkam mulut mereka. Ngatinah menyadari meski dirinya berhasil lolos dari cengkeraman arisan itu,
Perjanjian kuno antara Mbah Painem dan Sumur Tua mungkin belum sepenuhnya musnah. Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, membayangkan kertas kuning pudar mungkin tengah dipersiapkan kembali untuk generasi berikutnya yang tak curiga apapun. Di suatu malam yang sunyi, Ngatinah menerima sepucuk surat tanpa nama pengirim. Tangannya gemetar hebat saat membuka amplop itu, dan jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. Di dalamnya tertulis sebuah nama yang sangat familiar baginya. Bukan namanya sendiri, melainkan nama anak perempuannya yang baru berusia 5 tahun. Seolah lingkaran mengerikan itu telah menemukan penerus berikutnya. Surat berisi nama anak perempuannya itu membuat Ngatinah terduduk lemas. Ia menatap kertas itu berulang-ulang, berharap matanya salah membaca tulisan tersebut. Namun nama itu tetap sama, tertulis jelas dengan tinta yang mengingatkannya pada malam mengerikan 3 bulan silam di rumah tua milik Bu Sumirah yang telah musnah. Malam itu juga Ngatinah memutuskan mendatangi seorang paranormal terpercaya yang dikenal mampu menangani hal-hal berbau gaib semacam ini. Sang paranormal menjelaskan dengan wajah serius bahwa perjanjian antara Mbah Painem dan Sumur Tua ternyata tidak sepenuhnya terputus. Api yang membakar kertas nama Ngatinah dahulu hanya memutus ikatannya secara pribadi. Namun akar perjanjian itu sendiri masih tertanam dalam. Di kedalaman sumur yang belum tersentuh sama sekali, paranormal itu menambahkan bahwa selama Sumur Tua masih berdiri, kekuatan gaib di dalamnya akan terus mencari penerus baru. Nama yang muncul dalam mimpi maupun surat misterius adalah caranya memilih korban berikutnya secara diam-diam. Ngatinah merasa dunia di sekelilingnya runtuh seketika, menyadari bahwa anaknya sendiri kini menjadi incaran. Dari kekuatan kelam yang pernah hampir merenggutnya dahulu, dengan tekad membara, Ngatinah memutuskan kembali ke dusun Kali Tengah, membawa serta beberapa benda yang telah diberkati sang paranormal. Ia bertekad menghancurkan Sumur Tua itu selamanya, agar tak ada lagi anak perempuan yang menjadi korban dari perjanjian kuno yang telah merenggut banyak nyawa. Perjalanan itu penuh risiko, namun demi keselamatan anaknya, ia rela mempertaruhkan apapun yang dimilikinya. Sesampainya di dusun yang kini tampak asing baginya, Ngatinah mendapati Sumur Tua masih berdiri kokoh, dikelilingi kabut tipis yang tak pernah menghilang meski siang hari. Dengan bantuan sang paranormal yang menyertainya, mereka melakukan ritual penutupan sumur, menggunakan bacaan doa dan benda pusaka yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tanah di sekitar sumur bergetar hebat, seolah kekuatan di dalamnya melawan sekuat tenaga, menolak untuk dimusnahkan setelah puluhan tahun bercokol di sana. Ritual itu berlangsung hingga menjelang subuh, dengan Ngatinah terus melantunkan doa tanpa henti. Ketika mentari mulai menyingsing di ufuk timur, Sumur Tua itu perlahan runtuh dengan sendirinya. Tertimbun tanah yang seolah menelan kembali segala kekelaman. Kabut tipis yang selama ini menyelimuti tempat itu ikut menghilang bersamaan dengan cahaya pagi yang menyinari dusun Kali Tengah sepenuhnya. Sejak hari itu, tak ada lagi kabar tentang undangan misterius ataupun suara lantunan syair kuno dari arah sumur. Dusun Kali Tengah perlahan kembali tenang seperti sedia kala. Meski warga tak pernah benar-benar melupakan kejadian kelam tersebut, Ngatinah pulang membawa kelegaan luar biasa. Mengetahui anaknya kini aman dari ancaman gaib yang mengintai. Namun jauh di lubuk hatinya, Ngatinah tetap menyimpan kewaspadaan tersendiri. Ia menyadari kekuatan kelam semacam itu terkadang tak benar-benar musnah sepenuhnya, hanya tertidur menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Dan ia berjanji dalam hati akan selalu menjaga anaknya dengan sepenuh jiwa, agar lingkaran mengerikan itu tak pernah lagi terulang bagi generasi keturunannya di masa mendatang.